Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat-sehat aja. Dalam kesempatan ini kakak akan menjelaskan lewat video YouTube ini. Jadi mohon ya absennya lewat kolom komentar di bawah. Kita hari ini akan membahas tugas pertama. Yang pertama kemarin, terus tugas kedua, terus kita akan sedikit pendalaman materi sebelum kalian UTS, materi tentang rangkaian ya, rangkaian listrik. Terus ya, kita langsung aja. Pertama, soal pertama kemarin, apa itu arus listrik? Nah, kalau kalian ingat di video yang kakak pernah jelaskan kemarin, nah arus listrik itu dibagaikan dianggap seperti bola-bola ya, bola-bola yang melewati rangkaian itu dalam satuan waktu. Jadi aliran muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian dalam satuan waktu. Nah, muatan listrik itu kayak bola-bola ini ya, bola-bola yang berjalan. Jika kalian hitung dalam misalkan 1 menit itu berapa yang lewat bola, nah itu namanya kuat arus listrik gitu ya. Oke, langsung. Apa saja jenis rangkaian listrik? Berikan contoh gambarannya. Nah, contohnya ini rangkaian listrik itu ada 3 ya, seri, paralel. Ingat, kalau seri itu cuma 1 jalur. Paralel itu bercabang. Ingat itu. Nah, misalkan gimana kalau ada lampu di sini? Ada lampu di sini. Nah, kalau ada lampu di situ, itu namanya rangkaian campuran seperti ini ya. Ini campuran yang di sini rangkaian campuran namanya. Oke, langsung nomor 3. Apa nama alat ukur untuk menghitung arus listrik? Nah, alat ukurnya itu bisa menggunakan multimeter atau juga ampermeter ya. Nah, cara menghitungnya ikutin ini. Skala yang ditunjuk, lihat di jarumnya ini 60. Baru skala maksimal. Skala maksimalnya 100. Terus dikali sama batas ukur. Batas ukur yang ini ya, 200. Nah, dimasukkan aja 60 dibagi 100 dikali 200. Hasilnya 120 miliampere. Ini baru miliampere. Kita harus konversikan ke ampere. Gimana caranya? Yaitu dengan mengkalikan 1000 ya. Kenapa 1000? Karena 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Maka hasilnya adalah 0,12 ampere. Oh salah, dibagi ya, dibagi 1000. Dibagi 1000. Salah, ini dibagi 1000. Dibagi 1000. Oke, hasilnya 0,12 ampere. Oke, tugas kedua, jelaskan rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri, ingat, rangkaian yang hanya memiliki 1 jalur gitu. Singkatnya, kalau mau singkat seperti itu, rangkaian yang hanya memiliki 1 jalur. Sedangkan rangkaian paralel di mana dia memiliki jalur-jalur yang berbeda begitu. Dan juga misalkan kita memutus kabel di sini, maka semuanya mati gitu. Kalau kita memutus, kalau paralel kita memutus di sini, ini mati, ini tetap nyala. Nah, itu bedanya paralel sama seri. Singkatnya gitu. Kalau seri itu ada 1 jalur saja, kalau paralel itu bercabang dia. Nah, untuk perhitungannya tadi tugas pertama itu kan ada perhitungannya. Nah, sama tugas kedua itu ada perhitungannya. Nanti akan jelaskan di akhir video ini supaya lebih paham. Nah, kita mau pelajari apa sih? Kita akan mempelajari sifat seri, sifat paralel, rumus-rumusnya, dan penyelesaian soal tadi ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kalian masuk lagi, kakak mau menjelaskan tentang simbol-simbol rangkaian listrik. Sebenarnya banyak, cuman untuk kalian kita akan mempelajari 4 ini dulu.
itu ada simbol hambatan ya, hambatan, saklar. Ini banyak di rumah kalian, saklar untuk menyalakan lampu dan lain-lain, ampermeter untuk mengukur arus listrik, dan ini adalah baterai arus DC. Nah, misalkan PLN tuh beda lagi simbolnya, tapi kalian akan mempelajarinya saat sudah SMA. Oke, sifat rangkaian seri. Langsung saja, arus yang mengalir di tiap bagian itu sama ya sifatnya. Sifatnya rangkaian seri itu sama. Jadi arus yang mengalir di tiap bagian itu sama. Maksudnya gimana? Jadi arus yang mengalir di sini, di sini, di sini itu sama. Gak ada bedanya. Gitu. Baru tegangan total itu sama dengan penjumlahan tegangan yang ada di tiap bagian gitu. Jadi misalkan di sini V1, sini V2, V3, itu kalau kita jumlahin V total, untuk mendapatkan V totalnya kita harus jumlahin semua gitu. Oke, nanti akan dijelaskan di rumusnya. Terus tahanan total itu sama kayak tahanan total di seri, itu dijumlahin semua ya, jumlahin semua untuk mendapatkan tahanan totalnya. Oke, lihat di sini. Nah, arusnya itu sama semua. Terus untuk tegangan total itu jumlahin. Di sini V1 di sini, V2 di sini, misalkan aja ini contoh. Baru V3 itu dijumlahin semua. Ya, karena V1, V2 itu beda, ada kadang beda, kadang sama, tergantung nilai yang lain. Terus untuk menghitung hambatan total itu kita jumlahin semua ini, jumlahin gitu. Untuk mendapatkan R totalnya. Oke, untuk sifat rangkaian paralel. Arus yang mengalir di tiap bagian beda. Oke, maksudnya gimana, Kak? Maksudnya misalkan kalian menghitung pakai ampermeter nih. Misalkan kalian menghitung ampermeter di sini itu beda yang sama di sini. Yang di sini beda sama yang di sini. Gitu, maksudnya gitu. Jadi tiap arus di tiap bagian itu beda. Ya. Nanti ada namanya hukum 1 Kirchhoff. Oke, hukum 1 Kirchhoff itu gimana sih? Nah, misalkan ada masuk 10 ampere. Ya. Nah, 10 ampere cabangnya 2 nih, ada 2 cabang. Nah, kalau ada 2 cabang berarti sudah pasti di sini 5 ampere. Maaf ya, ini tulisannya agak hancur karena nulisnya pakai mouse. 5 ampere. Nah, gitu. Jadi ada 5 ampere. Kalau dijumlahin maka hasilnya adalah sama dengan 10 ampere. Tuh. Nah, bedanya dengan rangkaian seri, tegangan yang ada di tiap cabang itu sama ya. Jadi tegangannya sama semua. Ingat itu. Jadi tegangan di paralel itu sama. Kalau tegangan di seri itu beda. Oke. Nah, tahanan total itu adalah jumlah kebalikan. Ya. Berarti 1/R total 1/R1 tambah 1/R2. Jadi kalian harus nyamakan penyebutnya dulu, dijumlahkan. Kalau kalian mau bagi langsung nggak apa-apa. Oke, langsung aja nanti di contoh soalnya. Nah, ini dulu deh. Tadi ya, ingat arusnya itu beda. Arusnya tiap bagian tuh beda. Kalau di seri sama, kalau di sini beda. Di paralel beda. Jadi arus di sini itu ada yang sama memang kadang, tapi kebanyakan memang beda gitu. Terus voltasenya, tegangannya itu sama semua ya. Ingat,
Kalau paralel itu sama, di seri beda gitu, kebalikannya. Ingat ya, kebalikan. Kalau di sini sama, arus arus di seri sama, arus di paralel beda. Tegangan di seri beda, tegangan di paralel sama gitu. Ingatin gitu. Nah, terus untuk hambatan total. Hambatan total, lihat ini adalah, jadi pakai pecahan ya. Jadi 1/R1 ditambah 1/R2 sama 1/R3 itu disamakan dulu penyebutnya. Setelah itu baru dibalik nanti. Oke, langsung ke contohnya aja nanti ya. Nah, kakak mau kasih tips nih, cara hafal rumusnya. Misalkan kali ini ini arus, ini hambatan, ini tegangan, Oke, misalkan adik-adik mau mencari tegangan, rumusnya apa sih? Kita tutup V-nya. Rumusnya itu adalah I kali R, begitu. Nah, misalkan adik-adik mau mencari arus ditutup, I-nya ditutup, rumusnya adalah V bagi R, gitu. Misalkan mau cari R, tutup R-nya, maka rumusnya V bagi I, begitu ya. Oke, langsung saja ke ini nomor 4 di tugas 1 ya. Oke, langsung hambatan total. Hambatan total itu seri itu ditambahkan. Karena ya seri ditambahkan, jadi berapa yuk? 10 tambah 5. Itu adalah 15 ohm. Ya, 15 ohm. Jadi ini adalah hambatan totalnya. Terus kuat arus total. Nah, cari arus gimana tadi? Ditutup V bagi R itu. V bagi R, jadi I bagi R. V-nya itu adalah 9, R totalnya itu adalah 15. Hasilnya adalah berapa kemarin? 0,6 ampere. 0,6 ampere ya arusnya. Terus tentukan jenis rangkaian. Jenis rangkaiannya apa sih? Ini rangkaian seri. Kenapa? Karena hanya satu jalur ya. Semuanya berada di satu jalur. Itu singkatnya. Oke, untuk yang tugas kedua kemarin kita akan bahas tentukan hambatan total. Nah, ini banyak yang bingung kemarin ya. Banyak yang bingung gimana caranya. Ingat, jadi pertama itu adalah kita harus menyamakan penyebutnya. 1,2. Nah, caranya gimana? Kali semua. 4 kali 2 kali 2 itu adalah 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 dibagi 4 dikali 1. Berarti berapa? 4. 16 dibagi 2 8. 8 kali 1 8. Terus 16 dibagi 2 8. 8 kali 1 8. Jumlahin semuanya berapa? 20 per 16. Kalian mau sederhanakan lagi bisa. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, berarti 5 per 4 1/R total. Nah, ini belum selesai ya, jangan langsung dibagi lagi. Ini kita harus balik ya, jadi kita harus balik. Jadi R nya adalah 4 dibagi 5 gitu. Mana hasilnya itu adalah 0,8 ampere. Ohm ya, ohm. Sorry. 0,8 ohm. Terus apa lagi nih? Kuat arus total. Nah,
kuat arus total tadi gimana rumusnya? I V R ya, 6 bagi apa dibagi sama 0,8, berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah 7,5 ya, 7,5 ampere ya. Oke, sudah dapat kuat arus total. Nah, kita mau mencari kuat arus di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Gimana caranya? Sama rumusnya tadi sama. Karena voltasenya sama, jadi 6. R-nya berapa? 4 dari mana? Dari ini 4. Jadi berapa ini? 1,5. Di sini berapa? Di sini 3 ya. Kalian bisa coba hitung-hitung sendiri. Sini 3 ampere. Di sini 3 ampere. Oke. Kalau kalian jumlahin hasilnya itu adalah 7,5 ampere. Nah, kalau jumlahnya beda berarti salah gitu ya. Oke, sudah selesai. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa WA kakak langsung. Kalian boleh tanya-tanya untuk persiapan UTS kalian boleh tanya-tanya materi apapun ya. Kalian boleh tanya Ibu Samsiah, atau kalau malu-malu nanya ibunya, boleh tanya kakak ya, kakak akan bantu. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Ingat ya, tipsnya ini kalau kalian mau mencari rumusnya mudah banget, tinggal ditutup, lihat apa yang muncul gitu. Oke, jangan lupa absen di kolom komentar. Sekian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan kita bisa cepat ketemu ya. Terima kasih.